Menghadapi banyak masalah negara, menteri-menteri Jokowi malah banyak yang lebih mementingkan diri sendiri. BUMN menghadapi masalah besar pun kurang diperhatikan, sehingga Jokowi marah. Kalau Jokowi marah, ya marah sama siapa? Jokowi marah dan menyalahkan menteri atau kabinetnya, berarti Jokowi marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Kabar tentang bursa Capres 2024 semakin panas. Banyak isu di luar sana, siapa bakal calon kuat yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia berikutnya. Di lain pihak, pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pendapatnya tentang pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung. Dalam channel YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, ia bersama jurnalis senior Hersu Benu Arif selalu memberikan dialog-dialog tentang perkembangan yang terjadi di pemerintahan. Ia menyoroti kinerja pemerintah yang sekarang ini dinilai tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan menurutnya, mereka yang duduk di singgasana pemerintahan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan ia menyebutkan tentang kemarahan Jokowi saat tahu BUMN lagi sakit. Istana serius karena Presiden Jokowi memarahi dirinya sendiri itu, ungkap Rocky Gerung, seperti dilansir kabar besuki dari YouTube Rocky Gerung Official. Rocky Gerung mengatakan seperti itu karena hendak menyinggung masalah BUMN sekarang ini yang membutuhkan dana untuk melanjutkan sistem tata kerja. Maka dari itu, ia mendeskripsikan bahwa pada saat ini BUMN sedang sakit dan membutuhkan asupan dana dari pemerintah. Ia menjelaskan sumber penyakit dari kekurangan dana BUMN berasal dari bank-bank yang masih dalam naungan BUMN. Pak Jokowi kalau mau cari bilang penyakitnya, itu harus datangi ATM-ATM BUMN, bank-bank BUMN. Nah, di situ akan ketemu sumber penyakitnya, ungkap Rocky Gerung. Menurutnya, Menteri BUMN yang saat ini menjabat adalah Erick Thohir tidak memperdulikan nasib BUMN. Entah itu bangkrut atau untung, menurutnya, Erick Thohir sudah tidak peduli. Karena dalam hal ini Erick Thohir ingin mempunyai modal untuk maju menjadi Capres 2024. Ya, memang Erick Thohir sudah nggak peduli BUMN mau bangkrut apa enggak. Yang penting dia hitung dia cukup modal untuk maju menjadi presiden, ujar Rocky Gerung. Bursa Capres 2024 kian hari, gosip ini yang berkembang di masyarakat dan pengamat politik semakin liar berkembang. Beragam tudingan terkait siapa yang maju menjadi Capres 2024 bermunculan, mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Erick Thohir disebut akan ikut dalam pertarungan bursa Capres 2024. Namun nama-nama di atas masih belum memberi tanggapan terkait isu yang sudah berkembang di masyarakat itu. Dukungan sahabat Luhut Binsar Panjaitan untuk Presiden 2024 dianggap kesalahan fatal. Jokowi harus pecat Luhut karena dinilai berkhianat dan tidak mempercayai atau tidak puas dengan kinerja Jokowi. Gelora.co, Presiden Jokowi harus segera memecat Luhut Binsar Panjaitan. Sebabnya tidak bertindak saat ada deklarasi dari pendukung Luhut bernama sahabat LBP yang mendukung Menko Marves itu menjadi Presiden 2024. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, sejak awal akan adanya deklarasi hingga terlaksananya deklarasi dari sahabat LBP, seharusnya Luhut tidak membiarkan acara tersebut terlaksana jika memang Luhut tidak mendukungnya. Dia harus mencegah itu, karena kalau tidak, pembiaran itu dianggap menusuk Jokowi dari belakang. Bisa saja dalam hati Jokowi, ini si Opung mulai berkhianat, ujar Muslim kepada kantor berita politik Airball Senin 11 Oktober. Karena menurut Muslim, jika terjadi di zaman Presiden Soeharto, pejabat seperti Luhut Binsar Panjaitan ini pasti akan tersingkir karena berambisi ingin berkuasa di saat Soeharto masih menjadi presiden dan berkuasa.
Saat ini kan tidak. Dalam sejumlah isu, Jokowi sudah seperti tidak berdaya menghadapi tekanan sejumlah pihak. Dan saat Jokowi dianggap publik di bawah bayang-bayang Luhut, dia pun diam saja. Berarti benarlah anggapan itu, pungkas Muslim. Sementara, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, menanggapi adanya sekelompok relawan yang menyatakan dukungan kepada Luhut bin Sarpanjaitan untuk menjadi capres. Menurutnya, hal yang lumrah jika Luhut memiliki syahwat politik dan kekuasaan. Kondisi akan runyam jika Luhut menyatakan persetujuan atas deklarasi relawan yang ingin dirinya mencalonkan presiden. Bisa jadi publik akan berpikir bahwa Luhut bin Sarpanjaitan merasa tidak puas dengan banyak jabatan yang diembannya saat ini, ujar Saiful kepada kantor berita politik Ermul pada Senin 11 Oktober. Selain itu, publik juga akan berpikir bahwa Luhut belum puas dengan kinerja Jokowi, sehingga berkenan untuk diusung menjadi capres pada pemilu yang akan datang. Buntutnya, persetujuan itu bisa berubah menjadi batu sandungan bagi parpol pengusung Jokowi apabila benar Luhut bin Sarpanjaitan setuju untuk maju sebagai capres 2024 mendatang. Mengingat saat ini Jokowi sangat memberikan dan mempercayakan hal-hal penting kepada Luhut, terbukti berbagai macam jabatan Jokowi percayakan kepada yang bersangkutan. Saiful pun menilai bahwa bukan tidak mungkin gesekan dan kecemburuan kian memanas di antara parpol koalisi apabila Luhut jadi maju sebagai capres pada kesempatan yang akan datang. Selain itu, bisa jadi parpol koalisi berpikir bahwa Jokowi sedang mempersiapkan Luhut untuk maju pada Pilpres 2024 yang akan datang dengan segala kesempatan yang telah Jokowi berikan kepada Luhut, pungkas Saiful. Sementara, pengamat politik dari Universitas Negeri Singa Perbangsa Karawang, Eka Yusuf, ia berpendapat bahwa setiap orang sah-sah saja diusung jadi calon presiden selama memenuhi aturan, termasuk Luhut bin Sarpanjaitan. Namun masyarakatlah yang akan menentukan siapa orang yang paling pantas menjadi pemimpin mereka. Hal itu bisa dilihat dari elektabilitas seorang tokoh melalui berbagai survei yang selama ini sudah banyak dirilis. Ia pun menegaskan bahwa bukan hal yang mudah bagi Luhut untuk mendapat simpati publik. Torehan prestasi yang dibanggakan para relawan sahabat LBP belum tentu jadi faktor penentu munculnya dukungan publik. Dalam pandangan Eka, Luhut bermasalah dengan mulutnya. Tutur kata dalam berkomunikasi, dia jadi sorotan publik, sekaligus jadi cermin bagaimana menteri kepercayaan Jokowi itu memimpin dan memperlakukan rakyat. Luhut harus mampu mengubah gaya bicara, terutama dalam menggunakan bahasa yang lebih luas untuk masyarakat, ujarnya kepada kantor berita politik Jabar pada Senin 11 Oktober.